Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Filsafat Hukum untuk program studi Akhwalus Shakhsiyah semester 2 Stai Solo nan Indah. Baiklah, pada hari ini kita membahas tentang teori hukum progresif, di mana kemarin kita membahas tentang teori-teori hukum. Nah, hari ini kita membahas mengenai teori hukum progresif. Kira-kira apa itu hukum progresif? Kemudian bagaimana prinsip-prinsip dari hukum progresif dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan pengertian. Apa sih sebenarnya hukum progresif itu? Nah, teori hukum progresif ini merupakan gagasan atau sebuah pemikiran yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo, yang beliau berpandangan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia. Nah, di mana sebelumnya ada pandangan hukum otonom yang mengatakan bahwa hukum itu dibentuk untuk hukum atau manusia untuk hukum, sehingga manusia dipaksa untuk tunduk terhadap hukum. Nah, hukum progresif ini merupakan gagasan yang sebaliknya, di mana teori ini menyatakan bahwa justru hukumlah yang dibentuk untuk menjamin keadilan bagi manusia, bukan sebaliknya. Lalu gimana ya cara memahaminya? Nah, kemarin di dalam lokal HS2 setiap diskusi kita selalu bertumpu pada permasalahan mengenai, oh Bu, hukum Indonesia ini tidak adil, tidak sesuai. Misalnya contoh kasus pencurian sepele yang dihukum berat, sedangkan kasus-kasus berat bahkan mendapat hukuman yang ringan. Nah, mungkin untuk memahaminya mengenai teori hukum progresif ini terkait dengan keadilan sosial itu sendiri. Jadi bagaimana mewujudkan, mencapai keadilan sosial. Jadi teori hukum progresif ini konsep hukum yang menekankan kepada perkembangan dan kemajuan hukum untuk mencapai keadilan sosial. Nah, dari kemarin kita membahas tentang perubahan sosial, perubahan masyarakat. Kadang masyarakat berubah dengan sangat pesat, sementara teori hukum masih itu-itu saja. Sementara hukum atau undang-undang belum kunjung mengikuti perkembangan zaman. Di dalam hal ini, hukum itu harus progresif. Dalam artian, penegakan hukum itu harus menjamin keadilan dan melihat kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, bagaimana untuk menerapkannya atau mewujudkannya? Nah, agar lebih paham, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita lihat latar belakang mengapa sampai muncul teori hukum progresif. Nah, kita lihat yang pertama dilatar belakangi oleh perkembangan sosial itu sendiri. Jadi, seperti yang saya katakan tadi dan sebelum-sebelumnya ketika kuliah filsafat hukum di HS2, bahwa perkembangan sosial itu tidak bisa dipungkiri selalu terjadi. Jadi munculnya isu-isu baru seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, masyarakat yang terus berkembang, itu tentu menuntut agar hukum atau undang-undang itu harus sesuai atau mengakomodir perkembangan zaman. Sementara kenyataannya hukum atau undang-undang itu sendiri agak lambat untuk berkembang, sehingga perlu hukum yang progresif. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi munculnya hukum progresif ini merupakan kritik terhadap hukum tradisional, di mana hukum tradisional dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang cenderung berubah dan juga cenderung mendiskriminasi suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga, dikarenakan peran aktif masyarakat, di mana masyarakat ini semakin aktif, semakin peka, semakin menuntut perubahan itu sendiri, semakin menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan. Sehingga dari latar belakang ini muncullah teori hukum progresif
tersebut. Selanjutnya, kita lihat bagaimana konsep dasar dari teori hukum progresif ini. Konsep dasar yang pertama adalah keadilan sosial. Jadi, teori hukum progresif ini fokusnya adalah untuk pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama bagaimana mencapai keadilan sosial untuk kelompok minoritas dan juga kelompok yang terpinggirkan. Nah, kedua, konsep dasarnya adalah merespon perkembangan hukum. Jadi hukum itu sebenarnya harus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang juga terus berkembang. Jadi apabila hukum itu tetap begitu, tetap kaku, sehingga jadinya hukum itu tidak dapat mencapai keadilan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Kemudian ada peran hakim. Nah, di sini hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan hukum secara progresif dan adil. Nah, bagaimana caranya? Tentu peran hakim di sini sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Hukumnya belum berubah, undang-undangnya belum berubah. Nah, hakim inilah yang memainkan peran penting dalam memberikan keputusan-keputusan yang lebih progresif, artinya lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam menginterpretasikan hukum atau undang-undang ketika dia mengadili suatu perkara hukum. Kemudian kita jelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana peran hakim dalam teori hukum progresif. Nah, tadi bagaimana caranya seorang hakim itu dapat mengedepankan atau menjalankan teori hukum progresif? Yang pertama, interpretasi hakim. Seperti yang saya katakan tadi, hakim dalam menginterpretasikan atau menafsirkan teks undang-undang atau hukum itu harus secara progresif dan adil. Jadi dia pertimbangkan kasus yang sedang dia adili ini dengan nilai-nilai keadilan sosial dan juga perkembangan dalam masyarakat. Kemudian diperlukannya kreativitas dalam putusan. Jadi hakim ini dapat menunjukkan sebenarnya kreativitas dalam memberikan putusan yang inovatif dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya dalam kasus tertentu berpatokan kepada putusan hakim sebelumnya misalnya, namun juga melihat keunikan dalam kasus tertentu, lebih diberikan keputusan yang berbeda. Jadi dalam hal ini hakim harus berani menginterpretasikan tadi dan juga berani mengambil keputusan yang berbeda yang dia lihat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian menjadi promosi keadilan sosial. Nah, ini siapapun di sini, misalnya anggota kelas AHS 2 ini yang insya Allah besok setelah tamat akan menjadi hakim. Amin. Kita doakan. Jadi sebagai hakim itu harus menjadi promotor keadilan sosial untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Jadi itu peran hakim dalam teori hukum progresif. Kemudian bagaimana pengaruh teori ini terhadap sistem hukum di Indonesia? Yang pertama mengenai hak asasi manusia, di mana penetapan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk kelompok minoritas dan juga perempuan, di mana untuk penjaminan hak asasi manusia itu tetap terjamin atau semakin terjamin dengan adanya teori hukum progresif ini. Kemudian juga berpengaruh ke reformasi hukum, di mana ini sebuah upaya di mana Profesor Sajipto Raharjo ketika itu mencetuskan ide atau teori hukum progresif ini dilatar belakangi oleh penegakan hukum kala itu yang dianggap belum mampu menjamin keadilan sosial, belum mampu menjamin nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga
teori hukum progresif ini diharapkan sebagai upaya untuk mampu memperbaiki dan memodernisasikan sistem hukum, termasuk juga penguatan lembaga hukum. Kemudian keadilan sosial. Nah, tujuan atau pengaruhnya adalah untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan juga berkeadilan sosial agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Coba kita bayangkan jikalau para hakim sendiri berani untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berpedoman kepada jurisprudensi hakim sebelumnya, dalam artian dia mampu lebih inovatif dalam menginterpretasikan sebuah hukum untuk kebutuhan masyarakat, tentu lebih tercapainya nilai-nilai keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, mengenai implementasi teori hukum progresif dalam praktik hukum. Nah, bagaimana penerapannya teori hukum progresif? Bagaimana penerapannya teori hukum progresif ini dalam praktik hukum? Yang pertama, di pengadilan itu sendiri. Nah, dalam mengadili kasus seperti yang telah kita jelaskan tadi, selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan masyarakat. Kemudian bagi anggota legislatif, nah siapa ini di sini yang bercita-cita nantinya ingin menjadi anggota legislatif, anggota DPR yang membuat undang-undang. Jadi bagi para legislatif, implementasi teori ini membuat undang-undang yang progresif, maksudnya yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus atau selalu berkembang, itu tidak dapat dipungkiri. Nah, sehingga undang-undang itu juga harus sifatnya progresif, harus progresnya itu terhadap perkembangan masyarakat. Kemudian bagi masyarakat, ini dapat meningkatkan kesadaran hukum. Seharusnya masyarakat kita itu memang sadar hukum dan juga mampu dan juga dapat berpartisipasi dalam proses hukum. Jadi untuk mencapai suatu keadilan sosial itu bukan hanya lembaga yang disalahkan, tapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang juga memiliki kesadaran hukum, taat kepada hukum, serta mau mengikuti proses hukum dengan baik. Nah, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya tugas kita adalah membuat kesimpulan dari materi singkat yang telah dipaparkan tadi. Dibilang singkat tapi lumayan 15 menit. Nah, silahkan dibuat kesimpulannya dan dikumpulkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.